Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Skini Farena dengan NIM 2305120404 dari kelas TIA Angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi subnetting. Untuk tugas praktikum kali ini, itu tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pesan dikirim dari satu PC ke PC lain. Dan di mana setiap PC tersebut ada yang memiliki gateway, ada yang tidak. Dan di sini akan terdiri dari router, 2 switch, dan di setiap switch ada 3 PC. Kemudian kita akan langsung saja mulai kepada praktikum ini. Jadi pada navbar di sini ada in device, klik saja in device. Kemudian kita akan klik bagian PC, kita akan buat 3 PC untuk setiap switch seperti ini. Kemudian di sini pada PC 4, PC 5, dan PC 6 untuk switch yang kedua. Kemudian kita hapus untuk PC 0 biar namanya sama. Kemudian setelah itu kita akan buat sebuah PD switch. Di sini switch yang pertama dan inilah switch yang kedua. Kemudian setelah itu kita akan membuat router yang akan menghubungkan antara kedua switch tersebut. Nah, setelah kita sampai ke langkah ini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah connection atau garis yang menghubungkan antara PC ke switch. Seperti ini, kita klik flash Ethernet, dan PC 2 kita klik flash Ethernet. Lakukan seperti ini sampai semua switch habis. Kita klik bagian atas, kita klik flash Ethernet PC 5, kemudian flash Ethernet 1 garis 1. Oke. Kemudian setelah itu kita akan membuat connection dari switch menuju ke router seperti ini. Dan juga ke switch yang kedua juga sama. Oke. Setelah langkah ini sudah, maka selanjutnya kita akan membuat tulisan yang akan memandu kita sesuai dengan panduan dari praktikum kali ini. Jadi di PC 1 ada 1/26 dengan gateway 62. Nah, ini artinya apa? Artinya di PC 1 itu seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian di PC 2 ada 2/26 dengan gateway 62. Sedangkan di PC 3 yaitu memiliki 3/26. Di PC 4 yaitu 65/26 sesuai dengan panduan praktikum dengan gateway 126. Kemudian setelah itu di PC 5 yaitu ada 66/26. Dia tidak memiliki gateway, jadi biarkan saja. Maaf tadi. Kemudian setelah itu di PC 6 67/26. Oke, kemudian kita akan lihat di sini pada bagian yang menghubungkan antara router dan switch, yaitu ada 62/26 untuk switch yang pertama. Kemudian pada switch yang kedua itu ada 126/26. Oke, kemudian kita akan coba rapikan seperti ini biar nanti lebih mudah dibaca dan enak dilihat. Oke. Kemudian untuk setiap switch kita namakan di switch pertama yaitu lab 1, dan switch yang kedua kita namakan lab 2. Oke. Kemudian
Langkah selanjutnya setelah kita sampai ini adalah kita akan memasukkan IP configuration-nya pada setiap PC. Pada PC pertama kita klik bagian desktop, kemudian IP configuration. Pada IP address kita ketikkan 192.168.1.1 karena itu tadi adalah 1/26. Dan karena ini /26 maka subnet masknya bagian belakang adalah 192. Dan di PC1 ternyata dia memiliki gateway, maka kita ubah bagian gateway-nya menjadi 62. Itu untuk PC1. Kemudian untuk PC2 lakukan hal yang sama, tetapi di sini di IP address-nya kita ganti menjadi 2. Kemudian subnet masknya karena /26 menjadi 192. Dan di PC2 ternyata dia memiliki gateway, maka kita ubah menjadi 62. Seperti itu. Setelah itu pada PC3 pada bagian desktop kita pilih IP configuration-nya, kita ketikkan 192.168.1.3. kita ubah menjadi 192. Ternyata dia tidak memiliki gateway, maka biarkan saja. Kemudian di sini di PC4 kita buat IP address-nya 65 sesuai dengan langkah praktikum. Kemudian karena /26 kita ubah jadi 192. Dan dia memiliki gateway 126, maka kita ubah gateway-nya menjadi 126. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya di PC5 IP address-nya kita ubah menjadi 66. Subnet masknya kita ubah bagian belakang menjadi 192. Dan dia tidak memiliki gateway, jadi biarkan saja. Begitu juga pada PC5 kita ubah menjadi PC6, saya ubah menjadi 67 untuk IP address-nya bagian belakang. Kemudian untuk subnet masknya /26 menjadi 192. Dia tidak memiliki gateway, biarkan saja. Kemudian untuk bagian router yang menuju ke switch pada Gigabyte Ethernet kita on-kan lebih dahulu. Kemudian karena itu tandanya 62 untuk IP address-nya, maka kita ubah menjadi 62. Dan karena /26 kita ubah subnet masknya menjadi 192. Oke, sudah. Kemudian untuk router yang mengarah ke lab 2 atau switch yang kedua ada tulisan 126. Kita ubah jadi 126. Kita enterkan, maka akan muncul 192 secara otomatis. Oke, setelah kita memasukkan IP networknya, maka kita akan melihat bagaimana kegiatan simulasi pengiriman pesan ini bekerja. Dan terlebih dahulu kita jangan lupa kita pilih ICMP-nya saja pada bagian edit filter. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan pesan di bagian navbar itu dengan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 menuju ke PC3. Kita akan lihat bagaimana proses kerjanya. Kita lihat di situ, kita klik enter. Pesan akan dikirimkan menuju ke switch akan melihat apakah ada tujuannya. Nah, ternyata ada di PC3. Nah, PC3 menerima pesan, maka selanjutnya ia akan mengembalikan pesan karena masih sama-sama di switch yang sama, dan switch akan mengirimkan kembali pesan. Dan akan muncul tanda successful, artinya pesan berhasil menerima, diterima, dikirim dan diterima. Seperti itu. Pesan akan berhasil ketika terjadi komunikasi dua arah. Kemudian selanjutnya bagaimana ketika kita mengirim paket simple PDU dari PC1 menuju ke PC4 yang memiliki switch yang berbeda. Kita lihat prosesnya. PC1 mengirimkan pesan pada switch, kemudian switch akan mengirimkan pesan pada router. Setelah itu router akan melihat ternyata
pesan seperti itu. Kita akan coba ulang. Di sini kita akan mengirimkan pesan dari PC1 menuju ke PC4. Nah, di sini pesan akan dikirimkan kepada switch, setelah itu switch akan mengirimkan kepada router. Router akan melihat apakah ada tujuannya, ternyata di switch yang kedua. Kemudian switch yang kedua ternyata melihat alamat tujuannya adalah PC4. PC4 akan kembalikan, kemudian kembalikan kepada router lagi. Router akan kembalikan pada switch akan mengirimkan ke PC1 kembali. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat bagaimana jika PC2 mengirimkan pesan ke PC5. Kita lihat di sini, PC2 mengirimkan pesan pada switch, kemudian switch mengirimkan pesan pada router, router mengirimkan pesan kepada switch. Kita ulangi lagi, kita coba lebih hati-hati. Di sini PC2 mengirimkan pesan kepada PC5 melewati switch yang berbeda. PC2 mengirimkan kepada switch, kemudian switch melanjutkan kepada router. Router melihat tujuannya kepada switch, kemudian switch akan mengirim ke PC5. Nah, di sini PC5 menerima, tetapi ia tidak bisa mengembalikan karena ia tidak memiliki gateway. Jadi komunikasi masih kurang bisa sempurna. Kemudian bagaimana ketika PC3 berhubungan dengan PC6? Dikirimkan kepada PC6. Nah, lalu jadi seperti itu. Artinya kurang ada prosesnya. Jadi kurang sukses PC3 ke PC6. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan melihat tracingnya. Kita klik pada PC1, klik pada komen, kita ketik tracer ke IP tujuan, karena tujuan kita adalah IP3 pada PC3, jadi kita ketik 192.168.1.3. Kita klik enter. Kita ketik pada PC1 yaitu tracer 192.168.1.3. Kita klik enter. Di sini akan muncul tree complete. Kemudian bagaimana ketika PC1 ke PC4? Pilih desktop, command prompt, trace complete. Di situ kita ketik tracer ke IP tujuannya 192.168.4 kan IP 4, PC4 kan 65 ya, seperti itu. Kemudian trace complete. Dia akan melewati switch terlebih dahulu, lalu akan menuju ke tujuannya. Di situ 62 itulah switchnya. Kemudian setelah itu bagaimana ketika PC2 ke PC5? Yaitu kita ketik tracer IP tujuannya itu 192.168 titik tujuannya adalah 66 karena PC5 titik 1.66. Nah, di sini hanya ada tanda seperti ini. Dan kita lihat muncul tanda request timeout. Dia menerima tetapi tidak bisa mengembalikan pesan. Seperti itu. Hanya muncul request timeout. Meskipun awalnya dia sudah melewati switch.
Kemudian bagaimana ketika PC3 mengirimkan pesan pada PC6? Kita klik prosesnya, tracer IP tujuannya itu PC6 yaitu 67.1.677. Oke, setelah itu kita lihat di sini tracing route over maximum 30 hops. Hanya muncul tanda titik bintang seperti itu dan muncul request timeout langsung, karena memang dari awal di PC3 itu tidak ada gateway-nya. Jadi bagaimana ia bisa mengirim kalau memang tidak ada gateway-nya? Jadi hanya akan muncul request timeout dari awal sampai akhir. Oke, nah itu tadi penjelasan kami. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.